Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Topan Hariwibowo untuk mata kuliah patofisiologi. Ini pertemuan pertama dengan saya. Nanti untuk mata kuliah patofisiologi dengan saya ada beberapa penyakit yang dibahas, tetapi saya akan fokus saja ke patofisiologinya. Saya tidak terlalu fokus secara mendalam tentang penyakit luka bakar. Contohnya, saya tidak akan membahas tentang komplikasi atau penanganannya atau pengobatannya, tetapi saya lebih berfokus pada patofisiologinya. Nah, untuk perkuliahan di kesempatan kali ini akan ada tugas. Jadi tugasnya nanti akan saya sampaikan di pertengahan atau di akhir perkuliahan. Jadi simak videonya. Dan nanti untuk tugasnya dijelaskan secara singkat di kolom forum dan dijelaskan secara lengkap di-upload di kantung kuis atau kantung tugas. Dan saya kasih waktu sekitar 7 hari untuk submitnya. Oke, langsung saja untuk perkuliahannya kita masuk pada patofisiologi luka bakar. Oke, apa itu luka bakar? Ada beberapa referensi atau beberapa sumber terkait dengan luka bakar. Yang pertama, luka bakar adalah kelainan kulit yang disebabkan oleh agen termal atau agen suhu, misalkan panas atau terlalu dingin, ya, kemudian listrik atau radioaktif. Sedangkan pengertian yang lain lebih lengkap, itu luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber panas, ya, agen termal, api, air panas, bahan listrik, ya bahan kimia, listrik, dan radiasi. Nah, pengertian yang ketiga, ini hampir rangkuman. Jadi, luka bakar adalah injury pada jaringan yang disebabkan oleh panas, termal, kimia, elektrik, dan radiasi. Jadi, kalau kita simpulkan secara umum bahwa luka bakar adalah kerusakan, ya, atau kehilangan jaringan, ya, atau injury pada jaringan yang disebabkan oleh agen termal. Agen termal ini sebenarnya tidak hanya panas, tetapi dingin, ya misalkan suhu sekitar di minus 50 apa minus 100, ini bisa menyebabkan luka bakar. Kemudian agen kimia, kemudian elektrik atau listrik, dan radiasi atau radioaktif. Ini adalah pengertian dari luka bakar. Lanjut, bagaimana dengan klasifikasinya? Klasifikasi luka bakar ini ada 3. Luka bakar derajat 1, ini ciri-cirinya adalah kerusakan terbatas pada lapisan epidermis atau lapisan yang paling luar dari kulit. Kemudian kulit kering, hiperemik, berupa eritema. Selanjutnya tidak dijumpai bula, ya, atau ada cairan, ya, di bawah kulit. Tidak dijumpai cairan di bawah kulit. Kalau bula itu biasanya kalau seringnya di kaki, ya, ketika ketika jalan di tempat yang panas, bahkan ketika seseorang memakai sendal, tetapi di sekitar jalannya sangat panas, bisa menyebabkan adanya bula. Nah, bula itu tonjolan, tetapi di situ di dalamnya ada cairan. Jadi kalau ditusuk dengan jarum, biasanya akan keluar cairan tersebut. Ini dulu dinampakkan sebagai bula. Tetapi pada derajat 1 tidak dijumpai bula. Selanjutnya, nyeri karena ujung saraf sensoris teriritasi, sehingga menyebabkan nyeri. Nah, penyembuhan spontan 5-10 hari. Jadi tidak perlu diobati dengan salep atau obat yang lain, itu bisa sembuh sendiri.
Nah, itu adalah luka bakar derajat 1. Contohnya adalah ketika seseorang berjemur. Nah, biasanya kulitnya sampai kehitaman, lah itu masuk ke luka bakar derajat 1. Lanjut ke luka bakar derajat 2. Ini ciri-cirinya adalah kerusakannya sampai ke dermis. Tidak hanya epidermis, tapi juga sampai ke dermis. Selanjutnya terdapat bula, nyeri juga, dan dasar luka merah dan pucat. Ini masuk derajat 2. Nah, tetapi luka bakar derajat 2 ini dibagi lagi menjadi luka bakar derajat 2 dangkal dan dalam. Nah, yang dangkal ini atau superficial, ini superficial dari dermisnya. Nah, dan itu sampai ke folikel di folikel rambut, kemudian kelenjar keringat, kelenjar sebasianya masih utuh. Jadi hanya superficial dari dermis. Nah, tetapi tadi seperti yang saya katakan, folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasianya masih utuh. Nah, kemudian penyembuhannya ini bisa secara spontan. Kemudian luka bakar derajat 2 atau yang lebih dalam ini hampir seluruh dermis. Jadi di bagian lapisan dermis ini hampir seluruhnya terkena luka bakar. Nah, kemudian folikel dan kelenjarnya ya ini masih utuh dan penyembuhannya lebih lama. Lanjut, yang berikutnya adalah derajat 3. Luka bakar derajat 3 ini ciri-cirinya kerusakan seluruh dermis dan lapisan lebih dalam. Folikel rambut, kemudian kelenjar keringat, kelenjar sebasia ini sudah mulai mengalami kerusakan. Tapi sudah tidak lagi adanya bula. Nah, kulit yang terbakar ini warnanya abu-abu dan pucat. Nah, kemudian ada eskar ya atau koagulasi protein pada epidermis. Nah, pada kasus derajat 3 ini rasa nyerinya sudah tidak ada. Nah, dan ini juga harus dipahami terkait dengan penyembuhan rambutnya ya, yang biasanya susah atau lambat. Nah, bagaimana zona kerusakan jaringan? Zona kerusakan jaringan ini yang pertama adalah zona koagulasi, zona statis, dan zona hiperemia atau hiperemia. Zona koagulasi ini adalah daerah yang langsung rusak atau koagulasi protein karena panas. Kemudian yang kedua adalah zona statis. Di luar zona koagulasi, kerusakan endotel, pembuluh darah, leukosit dan trombosit. Ya. Leukosit dan trombosit. Kemudian untuk zona hiperemia ini di luar zona statis. Ini atau reaksi vasokonstriksi. Ya, jadi ada 3 zona. Zona koagulasi atau daerah yang langsung rusak atau koagulasi protein karena panas. Kemudian zona statis di luar zona koagulasi berupa kerusakan endotel. Kemudian pembuluh darah, leukosit, dan trombosit. Kemudian ada zona hiperemia. Ini di luar zona statis, yaitu reaksi vasokonstriksi pembuluh darah. Selanjutnya, bagaimana patofisiologi? Untuk patofisiologinya, cedera termal. Ya, ini contohnya untuk cedera termal menimbulkan luka terbuka ya, karena kulit yang rusak. Nah, setelah luka bakar tersebut, perfusi kulit menurun karena cairan merembes dari ruang intravaskuler ke ruang interstitial ya, atau interstisial karena permeabilitas kapilernya meningkat. Ya. Nah, cedera paru ya juga dapat
terjadi karena iritasi asap. Contoh, kita menghirup asap yang panas atau uap yang sangat panas, ini bisa menyebabkan jaringan atau lapisan kulit yang ada di paru ini juga bisa mengalami iritasi, ya, mengalami kerusakan. Nah, pada kerusakan yang mayor, yang besar, ini curah jantung menurun dan aliran darah ke hati, ginjal, dan saluran gastrointestinal juga menurun. Ya, anak-anak pada luka bakar berat ini berada dalam keadaan hipermetabolik, ya, dan mengkonsumsi oksigen dan kalori dengan cepat sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Nah, bagaimana secara detailnya dari patofisiologi saya berikan terkait dengan konsep mappingnya atau terkait dengan pathway-nya. Nah, ini adalah pathway, ya, salah satunya dari thermal atau dari panas. Ya, jadi adanya agen injury, ya, thermal atau panas, ini menyebabkan cedera. Nah, cedera tersebut bisa menyebabkan nyeri akut. Nah, setelah itu cedera menyebabkan nyeri akut. Kalau cederanya atau misalkan tadi luka bakarnya terjadi pada leher, ini bisa menyebabkan udem laring. Nah, kemudian bila cedera ini pada perut atau punggung, bisa menyebabkan ulkus curling, ya, sehingga bisa menyebabkan perdarahan gastrointestinal. Nah, cedera yang terjadi pada dada ini menyebabkan kelemahan otot pernafasan. Ya. Nah, cedera pada kulit, ya, terutama di semua jaringan kulit, baik itu di leher, perut, dada, dan lain sebagainya, ini menyebabkan hipermetabolisme. Nah, selanjutnya, cedera atau luka bakar ini menyebabkan imunosupresi. Nah, karena tadi terjadi menekan atau mengganggu leukositnya. Sehingga ketika terjadi imunosupresi menyebabkan translokasi bakteri. Ya. Selain itu, cedera tersebut juga bisa langsung menyebabkan infeksi karena adanya luka terbuka. Ya, jadi mikroorganisme mudah masuk ke tubuh sehingga infeksi tersebut bisa menyebabkan sepsis, ya, dan translokasi bakteri ini juga menyebabkan sepsis. Selanjutnya, dari luka bakar ini menyebabkan udem, ya, atau penumpukan cairan. Ya, yang tadi dari intravaskuler menuju ke interstisial. Nah, selain itu juga menyebabkan evaporasi, ya, atau penguapan. Nah, dari udem dan penguapan tersebut menyebabkan hipovolemi. Ya. Nah, tugasnya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan hipovolemi? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan imunosupresi? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hipermetabolisme? Oke, itu saja tugasnya. Ya, hanya 3. Saya kira tidak sulit, ya. Hanya apa yang dimaksud dengan hipovolemi, imunosupresi, dan hipermetabolisme. Kita lanjutkan. Dari hipovolemi ini sehingga menyebabkan shock hipovolemik. Dari shock ini mengakibatkan pada organ-organ seperti usus
menyebabkan motilitas usus menurun. Sedangkan pada ginjal ini menyebabkan gagal ginjal akut, ya, atau akut renal failure. Kemudian, sedangkan pada organ paru-paru bisa menyebabkan perubahan membran kapiler alveolar yang menyebabkan gangguan perfusi gas. Sedangkan pada organ paru-paru juga bisa menyebabkan insufisiensi paru yang juga bisa menyebabkan hipovolemik. Nah, ini untuk penjelasan pathway-nya. Akan tetapi, masih banyak sumber yang bisa dipelajari. Ya, saya ada salah satu link video yang bagus yang mungkin bisa dijadikan referensi. Mungkin nanti mahasiswa silahkan melihat videonya sendiri. Ya, saya tidak memberikan link di Skalsa, tapi saya memberikan link di video ini saja. Ya, ini videonya. Videonya tentang burns patofisiologi atau patofisiologi dari luka bakar. Ya. Ini channelnya dari Armando Hasudungan. Ini silakan kalian bisa subscribe ya, karena banyak sekali beliau menjelaskan tentang patofisiologi berbagai penyakit. Ya, sebenarnya tidak hanya patofisiologi, tetapi sign and symptom-nya, kemudian bagaimana komplikasinya, bagaimana penyebabnya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya lengkap ya dari Armando Hasudungan ya, yang memaparkan tentang patofisiologi, terutama patofisiologi atau mekanismenya. Nah, ini untuk channelnya bisa di-subscribe. Kemudian kalau ingin channel untuk link dari video ini ya, ini linknya ya, bisa cari ya, bisa dicari. Nah, jadi dari burn pathophysiology. So let's learn a bit more about the pathophysiology and the mechanism of disease. When a burn occurs on the skin, it causes changes within the skin that can be divided into sort of three regions or three zones. This is the zone of, in this zone, there is irreversible tissue loss due to coagulation of proteins. Thus, you get coagulative necrosis. Surrounding the coagulation ini bagaimana proses ya at the very outside is the zone of hyperemia. In this outermost zone, tissue perfusion is increased. The tissue here is invariably recovered unless there is severe sepsis or prolonged hypoperfusion. Is reversed. Therefore, the main aim is to increase the disease concept of burns. When you assess a burn, it is important to know the cause of the burn, as we have learned. Superficial burns or burn. Let's take a look at a superficial burn first. If it's a superficial burn, it will cause damage to the epidermis, will damage the areas such as mast cells and macrophages. The damaged keratinocytes, the mast cells and the macrophages will secrete endings around the dermis. The sensory nerve endings here can be the ones that detect pain, for example, and pain is an important feature. Nah, ini banyak sekali. Atau misalkan nah, ini yang lebih detailnya juga ada ya, dari Armando Hasudungan ya, terkait dengan secara detail. Are you sick of flipping pages to learn anatomy? Are you bored of uninspiring atlases?
Hello, in this video we're going to talk about burns. So we're going to focus on the different types of burns, the most dangerous ones, untuk as well as the linknya, pathophysiology kalau mau link as well. yang tadi ini secara So let's detailnya, begin by recapping the normal ini skin untuk anatomy. So linknya. here's a section of our... Kalau secara yang tadi yang hanya patofisiologi saja tanpa ada penjelasan tipe-tipenya, ya, yang ini, is an important feature of superficial ini burns. adalah untuk Some cytokines will cause increase in vascular Oke, saya permeability. kira itu saja. The increase in Semoga vascular bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.